Halo adik-adik dan kakak layan, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna di pagi hari ini. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, dan Engkau masih memberikan kami napas hidup. Kami mau beribadah Tuhan, walaupun kami terpisah satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Baiklah adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Kita ambil dari Mazmur 92 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Begini firman Tuhan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ia yang Maha Tinggi. Untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Mari kita angkat pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Jalanku
Selamat pagi. Kiranya kita semua dalam kondisi yang sehat, khususnya ketika kita menghadapi wabah virus corona yang kita alami pada saat ini. Adik-adik yang terkasih, saya berharap kita tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini, kami kembali bisa beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami mohon supaya Tuhan yang memberkati firman-Mu, memberikan kami pemahaman yang baik, memberikan kami sukacita, supaya melalui firman-Mu iman kami boleh bertumbuh untuk lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dalam segala keterbatasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca bersama dari Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik teruna, hari ini kita mengingat rayakan kebangkitan Yesus setelah hari Jumat lalu kita mengenang kematiannya dalam ibadah Jumat Agung. Kebangkitan adalah sesuatu yang penting dalam iman Kristen. Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 menuliskan demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Adik-adik teruna, kalau kita membaca dari kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ada beberapa fakta yang penting dalam kisah kematian dan kebangkitan Yesus
yang patut kita ketahui. Yang pertama adik-adik, bahwa Yesus benar-benar mati, lalu dikubur dalam bukit batu, dan kuburnya ditutup dengan batu yang sangat besar. Yang kedua, bahwa kubur Yesus dijaga oleh serdadu-serdadu, dan mereka memeteraikan atau menyegel kubur itu. Bisa kita baca di Matius 27 ayat 66. Yang ketiga, bahwa seorang malaikat Tuhan telah turun dari langit dan menggulingkan batu itu. Bisa kita baca di Matius 28 ayat 2. Dan yang terakhir adik-adik, yang keempat, bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kita baca di Markus 16 ayat 6, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Jadi adik-adik, bahwa Yesus telah mati dan bangkit adalah sebuah fakta sejarah yang harus kita yakini sebagai orang Kristen. Diceritakan bahwa perempuan-perempuan itu, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome, orang-orang pertama yang melihat bahwa kubur Yesus itu telah kosong. Dalam keterkejutan mereka, seorang malaikat disebutkan menyampaikan bahwa Yesus telah bangkit. Mereka sangat terkejut. Malaikat itu menyuruh mereka pergi dan menceritakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit. Adik-adik, pada awalnya mereka sangat takut dan gentar karena peristiwa itu begitu dahsyat. Tetapi akhirnya mereka sampaikan pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Dan bahkan kemudian melalui murid-muridnya, berita itu disampaikan dari timur sampai barat. Di ayat 8b dikatakan, berita tentang kebangkitan Yesus itu adalah berita yang kudus, tak terbinasakan, yaitu berita tentang keselamatan yang kekal. Yesus telah bangkit dan mati untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Kita yang harusnya dihukum oleh karena dosa dan pelanggaran kita, telah digantikan oleh Yesus melalui kematiannya. Dan kebangkitannya memberikan kita kehidupan yang kekal. Adik-adik, mari kita membaca dari Roma 5 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Oleh karena itu adik-adik, patutlah kita bersyukur dan bersukacita oleh karena kasih-Nya yang besar yang sudah menyelamatkan kita. Saya mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini sangat terkenal yang berjudul Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati tebus
menebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik yang terkasih, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bagi kita. Jangan khawatir akan masa depan, sebab Dia sangat mengasihimu. Apapun masalah yang kamu hadapi, mari datang kepadanya. Dia akan memberikan kemenangan bagimu. Bahkan dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini, wabah corona yang melanda Indonesia bahkan dunia, mari kita tetap berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Dia di dalam situasi ini. Adik-adik yang terkasih, lalu apa yang harus kita lakukan? Mari menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita tunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam hidupmu. Bersaksi lewat perkataan, lewat tingkah laku, melalui kasih kita kepada orang lain, juga melalui pelayanan kita. Mari kita beritakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Dan sebagai pesan dari kami, kakak-kakak layan, tetaplah di rumah. Jika terpaksa keluar, pakai masker dan jaga jarak. Jaga kesehatan dan tetap berdoa. Selamat merayakan Paskah adik-adik teruna. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang adik-adik dan kakak layan untuk berdiri. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 344, Ingat akan nama Yesus. Adik-adik teruna yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami mengingat kembali karya Tuhan dalam hidup kami. Engkau mati dan bangkit, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Ajarilah kami untuk terus bersyukur dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berilah kami kerinduan untuk melayani Tuhan dan untuk memberitakan kabar sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur kepada. Amin. Yesus sayang padaku.